Shalom jemaat Tuhan. Senang saya bisa kembali menjumpai jemaat Tuhan melalui program pemahaman Alkitab di Gereja Isa Al-Masih Surabaya yang disiarkan secara online melalui YouTube channel Gereja Isa Al-Masih Surabaya. Nah, jemaat Tuhan yang belum subscribe bisa segera subscribe di YouTube channel Gereja Isa Al-Masih Surabaya untuk bisa tetap terus mengikuti program-program pembinaan dan kegiatan-kegiatan ibadah kita. Nah, jemaat Tuhan, pada kesempatan kali ini, setelah kita boleh belajar di dalam beberapa minggu ini, kisah dari Injil Markus ini tentang bagaimana Yesus meredakan badai, lalu diikuti dengan bahwa bagaimana Yesus mengusir roh-roh jahat dari seorang pria, dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan di dalam Markus pasal 5 ayat yang ke-21 hingga yang ke-43. Nah, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan subjudul dari konteks Markus 5:21 sampai 43 ini, perikop ini berbicara tentang Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendaharan. Nah, mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama melihat ayat Alkitabnya. Di dalam ayat yang ke-21 sampai kepada ayat yang ke-43. Saya akan membacakan bagi jemaat Tuhan sekalian. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring.
Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu, lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Nah, sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, di dalam perikop ini Markus 5 21 sampai 43, kita akan mencoba yang pertama memahami teks tersebut, lalu bagaimana kita mencoba membangun konteks dari teks tersebut agar nanti bisa dibawa ke relevansi di masa kini atau di masa kita hari ini. Nah, maka sekarang kita akan melihat di dalam pemahaman teksnya. Di dalam ayat yang ke-22 sampai yang ke-24 berbicara tentang permohonan Yairus yang adalah kepala rumah ibadat untuk kesembuhan putrinya. Nah, di sini konteksnya kita melihat di ayat yang ke-22 digambarkan setelah Yesus kembali dari seberang danau, setelah dia memulihkan orang yang kerasukan roh-roh jahat legion itu. Dan setelah Yesus diusir oleh penduduk sekitar karena peristiwa kesembuhan orang yang kerasukan itu, ya. Nah, setelah kembali dari seberang danau dan Yesus berada di tepi pantai dan digambarkan orang-orang itu banyak mengerumuni dia, lalu tiba-tiba ada kepala rumah ibadat bernama Yairus menghampiri dan mencegat Yesus, di mana Yairus ini memohon agar Yesus datang ke rumahnya untuk menumpangkan tangan dan menyembuhkan putrinya agar tetap hidup, dan Yesus mengiyakan dengan tertulis Yesus pergi dengannya menuju ke rumah Yairus yang adalah kepala rumah ibadat ini. Nah, namun di dalam perjalanan menuju kediaman Yairus, Yesus terinterupsi oleh seorang perempuan yang tidak dikenal namanya, yang telah menderita pendarahan, bukan bicara 1-2 bulan, tapi selama 12 tahun. Dan ia sangat ingin disembuhkan, bahwa digambarkan bahwa bagaimana dia berusaha ke segala tabib, tapi berakhir dengan sia-sia, dan segala hartanya telah dihabiskan, bukannya sembuh, tetapi malah buruk keadaannya. Nah, dia menyelinap dengan tujuan untuk memegang jubahnya dengan harapan agar mengalami kesembuhan. Nah, saudara, sakit ini yang dialami perempuan ini sungguh sangatlah begitu menyakitkan dan menderitakan, dialami selama 12 tahun. Di mana sakit ini juga menyebabkan dia menjadi tidak tahir secara ritual. Nah, pendarahan yang dialami sesungguhnya bukanlah bicara tentang siklus menstruasi yang biasa dialami oleh seorang wanita. Tapi ini pendarahan yang tidak normal, yang dialami terus-menerus selama 12 tahun. Jadi bukan bicara tentang siklus menstruasi normal seorang perempuan. Nah, apa yang dialami ini juga membuat dia menjadi tersingkir dari masyarakat. Karena dia dianggap cemar dan dia dianggap pembawa cemar lewat sakit yang dialaminya. Karena saudara, di dalam tradisi orang Yahudi, orang yang atau wanita, perempuan yang lagi mengalami pendarahan atau haid, itu dianggap najis dan cemar, ya, sampai ketika dia selesai masanya. Nah, tetapi ini 12 tahun mengalami pendarahan terus-menerus, sehingga dia dianggap cemar dan dia menjadi pembawa cemar. Ya, dia seakan-akan dianggap sama dengan orang yang seperti orang penderita kusta, ya, diasing dan diasingkan, ya, dari tata kehidupan seorang manusia yang normal.
Nah, perempuan ini menderita secara fisik dan juga secara sosial dan psikologis. Secara fisik, tentu orang menderita pendarahan itu tentu sangat menyiksa dan sangat menderita, sangat tidak enak, sangat sakit. Tanda-tanda kematian itu semakin jelas karena darah yang begitu penting bagi kehidupan terus mengalir keluar dari tubuhnya. Digambarkan bahwa kondisinya semakin memburuk. Nah, perempuan ini pun juga menderita secara sosial atau secara psikologis. Dianggap penyebab kecemaran dan merasa akhirnya dia tersingkir dari relasi dan komunitas yang normal. Usaha-usaha telah dilakukan oleh perempuan ini. Bahkan digambarkan bahwa biaya itu telah banyak dikeluarkan sampai habis-habiskan untuk mencari kesembuhan dari para tabib yang berujung hanya kesia-siaan dan ketidakberhasilan. Dan di kisah ini, Yesus berhasil menyembuhkannya ketika tidak ada sumber yang dapat memberikan kesembuhan baginya. Dan kesembuhan Yesus ini tidak ada biaya apapun yang harus dia keluarkan. Saudara, Yesus baru saja mengusir roh-roh jahat dari seorang yang tidak dapat dikuasai oleh siapapun. Dan kini dia menyembuhkan seorang perempuan yang tidak dapat disembuhkan oleh seorang tabib manapun. Dan terlebih lagi dia mengembalikan kehidupan dari seorang anak perempuan ketika semua pengharapan telah sirna. Perempuan ini punya keberanian untuk menjamah jubah Yesus di dalam bagaimana dia mengatasi penderitaan yang dialaminya. Nah, perempuan ini tidak berani terang-terangan memohon kepada Yesus untuk bahwa dia ingin menjamah jubahnya atau terang-terangan memohon kepada Yesus untuk disembuhkan penyakitnya, tidak seperti kepala rumah ibadat Yairus ini. Karena apa? Karena mungkin ketakutannya oleh sebab kesadaran dirinya ini adalah dalam kondisi najis. Ya. Dan bisa jadi keberadaannya di tempat umum ketika akan diketahui oleh orang banyak bahwa dia adalah seorang yang lagi menderita pendarahan dan dianggap najis, bisa berakibat fatal karena dia biasa dianggap pembawa kecemaran, bisa dicemooh atau bahkan mungkin bisa diusir atau bisa jadi kemungkinan dia akan dilempar batu. Ya. Demikian juga ketakutannya bisa jadi karena dia juga merasa bersalah. Karena dia melanggar peraturan bangsa Yahudi, seseorang yang najis, seseorang yang cemar menyentuh orang yang tidak najis atau tidak cemar. Di mana di sini dia menyentuh Yesus meskipun hanya menyentuh jubahnya. Nah, namun ketika tindakannya ini dirasakan oleh Yesus, serta kesembuhan yang dia rasakan justru membuat dia sadar, takut, dan nanti ceritakan bahwa bagaimana akhirnya dia menyadari dan ketakutannya dia tersungkur menyembah Yesus. Nah, Yesus menyuruh dia tampil di depan umum untuk mendeklarasikan dan menyatakan imannya dan untuk menyatakan bahwa sumber kesembuhan yang dialaminya itu berasal dari Yesus. Nah, alih-alih ketika dia akhirnya tampil, dia mengaku lalu dia dicemooh oleh Yesus, bukan, no. Namun ketika wanita ini tampil, Yesus memberkatinya dan mengumumkan bahwa imannya telah menyembuhkannya. Nah, saudara, iman yang sejati itu bukan adanya unsur magis dari jubah Yesus, ya. Melainkan sebetulnya Yesuslah yang berkuasa, Yesuslah sang pemberi kesembuhan ini. Nah, setelah perempuan ini mengalami kesembuhan, setelah Yesus memulihkan perempuan ini, Yesus menyuruh dia pulang dan kembali menjalani kehidupan sebagai wanita normal, terhormat, tidak lagi wanita yang cemar. Ya, Yesus menyuruh dia pulang dan dia memberikan damai sejahtera. Sementara itu, kalau kita perhatikan, ada seorang ayah yang sedang sungguh sangat berputus asa, sedang mengharapkan kesembuhan putrinya, itu terpaksa dalam tanda kutip menunggu peristiwa ini. Ya. Saudara, umumnya orang itu sulit bersuka cita bersama mereka yang menerima kabar baik ketika ia sendiri sebetulnya sedang mempunyai problem yang besar dan butuh bantuan yang segera dan tidak boleh tertunda sedetik pun.
karena urgensitas terlebih menyangkut nyawa seseorang yang dicintainya. Pertanyaan yang mungkin bisa keluar di benak Yairus dan di benak saya. Apakah Yairus akan protes ketika mengalami hambatan seperti ini? Ataukah dia merasa, aku loh datang duluan, kenapa kok dia yang dilayani duluan? Lalu kenapa kok dia yang mendapat kesembuhan terlebih dahulu? Seorang perempuan yang cemar lagi. Bisa jadi mungkin Yairus bisa protes, atau mungkin ada pikiran seperti itu. Saya tidak tahu. Saya mencoba memahami kalau saya ada di posisi Yairus. Bisa jadi dia menggerumbel, atau mungkin dia mau protes tapi tidak berani. Nah, banyak hal yang mungkin ada di benak Yairus. Namun, Yairus tetap harus menunjukkan kepercayaan secara total kepada Yesus, bahkan sampai berita buruk itu sampai ke telinganya, ya, dengan ucapan bahwa anakmu sudah mati. Dan bahkan dikatakan anakmu itu sudah mati, buat apa lagi menyusahkan guru? Ucapan orang-orang sekitar para peratap ini menyiratkan sebuah keraguan dan ketidakpercayaan publik kepada Yesus, yang hanya sekedar guru dan kuasanya terbatas, tidaklah lebih hebat dari manusia manapun. Seperti perempuan tadi, demikian Yairus juga harus terus beriman ketika Yesus mengatakan bahwa dia jangan takut, tetap percaya. Bagaimanakah iman dapat bertahan ketika bertemu dengan sebuah realita yang berbanding terbalik, kematian, dan bahkan kematian seorang yang dikasihi. Baik perempuan maupun Yairus mengungkapkan bahwa iman merupakan sebuah harapan yang terus dipupuk di tengah ketiadaan pengharapan. Imannya kembali ditantang dengan suara para peratap yang meremehkan iman sang ayah. Pernyataan Yesus bahwa anaknya tidak mati namun hanya tertidur ternyata mendapat sebuah respon tertawaan, sebuah penghinaan, bentuk ketidakpercayaan. Saudara, Yesus yang kalau kita pelajari ya di dalam Markus ini menulisnya menarik. Yang sebelumnya telah menenangkan badai, yang telah mengusir legion, roh-roh jahat. Dan yang telah menyembuhkan perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Dan ini dia akan membangkitkan anak dari Yairus ini. Itu sebetulnya adalah bukti bahwa dia adalah Allah yang sedang berkarya. Kata talitakum ya, di dalam bahasa Aramik itu berarti yang juga dijelaskan di dalam Injil Markus ini, gadis kecil, bangunlah. Nah, maksud Injil Markus ini mencatat talitakum dengan penterjemahannya, itu ingin mengatakan bahwa kata talitakum ini bukanlah sebuah mantra khusus, melainkan hanya sebuah kalimat biasa, yang dimana kuasa kebangkitan itu tidak terletak kepada mantra-mantra, namun kepada pribadi, yaitu Yesus. Demikian juga ketika Yesus menyuruh memberikan anak perempuan ini makan, bukti bahwa anak ini sungguh-sungguh telah hidup, gitu ya. Dan dia bukan hanya roh tanpa fisik. Dan demikian juga perintah untuk merahasiakan kejadian ini adalah Yesus tidak bermaksud untuk mengubah ejekan-ejekan tadi menjadi sebuah pujian, yang dimana sesungguhnya Yesus ini juga secara konsisten menghindari publisitas. Ya, dan kini dia hanya merespon kepada yang beriman. Saudara sekalian, kenapa Yesus berpesan untuk tidak dipublikasikan berita kebangkitan anak ini? Nah, ada dua alasan yang bisa saya sharingkan melalui buku terjemahan yang kita pakai. Bahwa yang pertama, waktunya belum tepat untuk percaya adanya mujizat kebangkitan.
Mereka perlu menunggu hingga Yesus sendiri dibangkitkan dari kematian. Kita harus melihat gambaran yang utuh tentang pelayanan dan kematian Yesus. Alasan yang kedua, akan berbahaya jika dia hanya akan dikenal sebagai pembuat mujizat, seorang penyembuh magis yang dapat melakukan hal-hal yang menakjubkan. Orang-orang akan gagal menangkap gambaran yang utuh dan tidak mengerti bahwa semua yang dia lakukan terkait dengan proklamasi dari kerajaan Allah. Nah, setelah kita semua belajar memahami akan teks ini, mari sekarang kita akan belajar untuk membangun dari teks ini, membangun sebuah konteks yang nanti kita bisa melihat relevansinya untuk dunia masa kita sekarang. Ya. Nah, saudara sekalian, kebangkitan anak perempuan dan kesembuhan seorang perempuan yang mengalami pendarahan di perikop Markus 5:21-43 ini, pertama-tama kita harus menyadari bahwa penyakit dan kematian merupakan bagian yang realita yang normal dan realita yang tidak bisa kita hindari dari sebuah kehidupan manusia. Kuasa Yesus tidak menjadikan kita selalu kebal terhadap kedua masalah tersebut, yaitu bahwa tidak akan sakit dan tidak akan mati. Nah, perikop ini penekanannya peristiwa kebangkitan anak Yairus itu merujuk kepada waktu Allah kelak akan membuka cengkraman kematian atas semua orang yang ada di dalam Kristus. Kedua, peristiwa ini sesungguhnya mempunyai tema yang sejajar. Ya, perjumpaan dengan Yesus dan percaya kepadanya merupakan sebuah kunci utama di dalam kehidupan iman. Perbedaan antara ada dua karakter, saudara sekalian, di dalam perikop ini. Yang satu karakter Yairus, ya, orang terpandang, kepala rumah ibadat. Yang satu adalah perempuan yang tidak dikenal namanya. Terlebih lagi perempuan yang sedang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun dan itu dianggap menjadi perempuan yang najis, yang lagi mengalami cemar. Ya, bahwa dua karakter ini yang berbeda sebetulnya, yang kelihatannya kontras, tapi dicatat di dalam satu perikop, Injil Markus ini bertujuan ingin menunjukkan bahwa siapapun manusia, sesungguhnya dia itu sama-sama bisa mendapat kemurahan Allah, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Nah, di dalam kerajaan Allah, siapapun manusia sesungguhnya adalah bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Dan sama-sama perlu beriman dan perlu mendapat kemurahan Allah agar orang ini bisa beriman kepada Yesus. Poin yang kedua, di dalam kita berusaha mencoba untuk membangun konteks. Nah, Yesus berkuasa mengatasi kecemaran dan membalikan keadaan. Pelayanan Yesus menunjukkan bahwa kekudusan Allah itu tidak terpengaruh oleh ketidakkudusan manusia. Sebaliknya, bahwa Yesus bisa memurnikan. Ya, Yesus bisa mengatasi kecemaran manusia dan mengembalikan bahwa yang sebelumnya cemar, namun kini telah mengalami pemulihan dan telah kembali menjalani kehidupan yang normal. Dan poin yang ketiga, berbicara kemenangan Yesus atas kematian. Kebangkitan anak Yairus ini menjelaskan yang pertama, penundaan, ya seakan-akan ada penundaan yang harusnya berjalan lalu di tengah jalan kan diinterupsi. Itu penundaan tidak menyebabkan keterlambatan dan bahkan berujung kepada penyesalan dan kecewaan. Ya, sebab sesungguhnya tidak ada istilah terlambat di dalam kamus kehidupan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena waktu itu ada di dalam kendali tangannya. Karena sesungguhnya Ia adalah Tuhan. Ia berkuasa atas waktu. Ya. Jadi tidak ada istilah terlambat di dalam kehidupan Yesus. Yang adalah segala sesuatu itu tepat waktu. Karena segala sesuatu itu ada di dalam kendali. Dan karena Dia juga 100% Allah dan juga 100% manusia, Yesus ini.
Nah, yang ketiga, ya, tadi kemenangan Yesus atas kematian ini juga berbicara bahwa kisah ini tidak menunjuk bahwa semua penyakit akan sembuh dan kematian tidak akan ada. Kita harus sadar akan realitas bahwa tidak peduli betapa murni atau sungguh-sungguhnya iman seseorang, setiap orang tetap tidak akan terbebas dari penyakit dan kematian. Nah, dari hal ini kita juga harus melihat ya kemenangan kebangkitan anak Yairus dan juga kesembuhan wanita yang mengalami pendarahan ini, kita harus melihat ini pada sebuah signifikansi yang lebih dalam ya, lebih kekal dari kuasa Yesus yang dinyatakan. Nah, kuasa tersebut berkaitan dengan kerajaan Allah yang sudah hadir sekarang namun belum sepenuhnya dinyatakan. Untuk sementara kita mungkin saja bisa mengalami penderitaan karena penyakit dan bahkan kita akan mengalami kematian tubuh jasmani. Atau mungkin kita dapat menghadapi tragedi-tragedi dalam kehidupan kita. Namun tetap kita menghadapi itu dengan keyakinan bahwa Allah itu sesungguhnya tidak pernah meninggalkan kita. Ya, meski mungkin penyakit kita tidak akan sembuh. Atau bahkan mungkin kita akan menghadapi kematian tubuh jasmani. Nah, saudara sekalian, berangkat dari membangun konteks ini, sekarang mari kita mencoba menghubungkan dengan relevansi di kehidupan masa kini, kehidupan saya dan saudara-saudari sekalian. Penyembuhan di dalam kedua kisah ini menunjukkan bahwa manusia itu mengalami kuasa Yesus lewat iman. Tindakan iman dapat memulihkan kondisi seseorang. Saudara, kalau tadi kita melihat di konteks Markus 5:21-43 ini, ya, kepala rumah ibadat yang bernama Yairus dan perempuan tersebut tidak datang kepada Yesus dengan setelah mereka disembuhkan. Mereka memiliki iman awal yang memimpin kepada kesembuhan. Iman membuka pintu bagi kuasa Allah. Ketika iman langsung ditujukan pada Yesus dan Allah, nah iman itu menjadi efektif. Apa yang menyelamatkan perempuan pendarahan ini dan anak perempuan itu adalah iman mereka yang ditujukan kepada Yesus. Pertemuan secara pribadi dengan Yesus menjadi unsur utama dan vital di dalam perjalanan iman dan pertumbuhannya. Melalui teks ini menegaskan bahwa Allah mengasihi mereka yang menderita dan mengalami kesedihan. Meski keadaan mungkin tidak berubah dan banyak hal yang tidak dapat dipahami. Saudara, mujizat mungkin tidak harus selalu terjadi. Namun hal itu tidak mengurangi kuasa Allah untuk menyelamatkan. Penyembuhan atas rasa sakit emosional juga adalah karya Allah yang penting yang dinyatakan kepada kita semua. Ada kalanya Allah bertindak langsung memberikan pertolongan, namun terkadang Allah juga berdiam dan membiarkan situasi semakin memburuk. Yang dimana ini juga dipakainya menjadi sarana untuk melatih iman kita agar menjadi lebih dewasa. Seseorang bisa mengalami kesembuhan ilahi, namun bukan berarti dia terlepas dari kematian jasmani, terlebih kematian kekal. Semua orang butuh Yesus untuk mengatasi kematian kekal yang mengerikan ini. Dan Tuhan Yesus telah melakukan buat kita melalui Kalvari. Secara kesimpulan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, melalui konteks ini berbicara tentang bahwa pentingnya kita semua mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang telah mengatasi kematian kekal manusia yang dimana telah Dia lakukan secara sempurna di atas Kalvari. Melalui kisah ini kita diajar untuk kita mengalami perjumpaan. Iman itu bukan bicara, wah ikut orang tua atau nunut. Tapi iman itu perlu kita mengalami perjumpaan secara pribadi dan langsung kepada Tuhan Yesus. Nah,
Bapak Ibu Saudari sekalian yang terkasih, demikianlah kita boleh bersama-sama belajar pendalaman Alkitab di dalam konteks Markus 5:21-43 ini dengan subtema kisah wanita yang mengalami pendarahan yang disembuhkan dan anak Yairus yang dibangkitkan. Nah, Bapak Ibu Saudari sekalian, saya juga mengundang Bapak Ibu Saudari sekalian untuk melanjutkan pemahaman Alkitab kita ya pada hari Selasa nantinya, berarti Selasa tanggal 8 Agustus ya. Saya agak sedikit salah. Yang dimaksud adalah Selasa tanggal 8 Desember, bukan Agustus ya, 8 Desember jam 18.30, jam setengah 7 malam, yang akan disampaikan oleh Bapak Penatua Lindra Haryanto yang dilakukan secara streaming melalui YouTube channel Gereja Isa Al-Masih Surabaya. Nah, maka mari jemaat Tuhan sekalian kita juga diperkaya lagi ya melalui pemahaman Alkitab live streaming di Selasa 8 Desember 2020 jam setengah 7 malam ini. Nah, demikian yang boleh saya bagikan di dalam pendalaman Alkitab kali ini. Nah, semoga bisa menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Amin.